Geger. Mantan Ketua Tim Ses Anies Sudirman Said bilang kalau Pak Prabowo Subianto harus bersih-bersih kabinet dari orang-orangnya Pak Jokowi. Dimulai dari menyingkirkan Mas Gibran. Waduh, kalah pilpres ya memang sakit sih. Bahkan Pak Sudirman ini bilang begini, buang dan singkirkan Mas Gibran, insya Allah pemerintahan bakal jalan. Itu kata Pak Sudirman Said. Abah dan anaknya ini memang paling ahli ya dalam hal buang-membuang. Licik. Kan korbannya sudah banyak. Salah satunya AHY dan Demokrat. Yang masih dikelilingi orang-orang lama yang merupakan residu dari pemerintahan Pak Jokowi memang berat gitu. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain kalau kita mau melakukan pembenahan besar-besaran tadi. Eliminasi seluruh residu lama yang membuat kehancuran tata kelola negara ini, kemudian digantikan dengan orang-orang yang satu visi dengan beliau. Dan yakin sekali tadi yang saya katakan, ribuan orang dikirim ke luar negeri untuk sekolah segala macam. Orangnya ada, talentnya ada. Dan menurut saya tiba waktunya bagi Pak Prabowo dan tim untuk menyusun satu national talent pool yang menghimpun seluruh putra-putri terbaik di samping integritasnya tinggi, punya kompetensi, punya visi, punya leadership, dan punya nasionalisme yang sering digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo tadi. Nah ini sesuatu yang seperti dua sisi mata uang tuh. Ya. Satu sisinya harus eliminir residu masa lalu, sisi lainnya harus membangun yang ke depan. Dan itu berarti termasuk justru paket utamanya di situ adalah Gibran, begitu ya? Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Gibran adalah simbol dari residu itu, maka memang itu titik strategisnya gitu. Dan begitu masalah Gibran ini selesai, insya Allah seluruh hal itu akan bisa dijalankan dengan lebih proper. Karena aduh, ini maksudnya Pak Sudirman Said ini gimana? Menyingkirkan orang-orang yang tidak sevisi misi dan kemudian digantikan dengan orang sevisi misi dengan Pak Prabowo begitu. Lah maksud Anda Mas Gibran itu tidak sevisi misi begitu? Dari awal Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu satu paket. Visi misinya Mas Gibran berkali-kali bilang kita satu komando. Komandonya Pak Prabowo Subianto. Kurang gimana lagi coba? Terus maksud Anda siapa yang sevisi misi? Pak Anies begitu? Waduh. Ngadi-ngadi ya, semakin ngadi-ngadi. Ini apa tujuannya Anda mengatakan ini apa? Mau banget Pak Anies menggantikan Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo begitu? Lawang kemarin saja waktu debat Pak Prabowo dikasih nilai 11 dari 100. Kok iya gak malu gitu loh? Iya kan? Gak malu. Bahkan kalau kita coba melihat rekam jejaknya, sosoknya Anies Baswedan dan juga ya orang-orangnya Pak Anies lah ya. Pak Anies itu kerap kali membuat kecewa orang yang sudah mendukungnya loh. Salah satu contohnya Partai Demokrat dan juga Mas AHY. Ayo, belum lupa kan? Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan kalau telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri.
caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita Pak SBY, Mas AHY menyampaikan kekecewaannya karena dikhianati oleh Pak Anies Baswedan. Dan sekarang tim sesnya Pak Anies Baswedan ini dengan soknya mengatakan Pak Prabowo harus menyingkirkan orang-orang yang tidak sevisi misi, kemudian digantikan dengan orang sevisi misi. Dimulai dari menyingkirkan orang-orangnya Pak Jokowi. Dimulainya dari menyingkirkan Mas Gibran. Katanya insya Allah semuanya akan berjalan. Berjalan macam apa yang ketika kita lihat rekam jejaknya, sosoknya Anies Baswedan, orang yang mereka junjung, itu punya rekam jejak yang seburuk ini, seberkhianat ini. Itu sama teman sendiri loh. Kebayang nggak kalau dengan orang lain? Tanggal 1 September beredar suratnya Anies kepada Mas AHY. Ada surat tulis tangan, tanda tangan. Ada, dan Mas AHY membalas surat itu. Mas AHY juga buat surat membalas itu, ya Mas Anies, kami menerimanya, mari kita berjuang bersama, bla bla bla. Kayak gitu loh. Ini kan langsung gila, ini udah berapa kali. Main lu kalau PHP nggak gitu amat kali gitu loh. It only takes 5 days gitu. Dan lu udah kelain hati, ya gimana nggak ilfil? Ini bener-bener kenanya di hati, maksudnya sakitnya tuh gini. Gitu loh. Bukan cecet, bukan cecet gitu. Sakit itu. Terus ada yang ngasih apa, jeruk gitu ya. Gitu. Ada hikmahnya juga. Kami tahu hari ini. Kenapa? Bagaimana seorang pemimpin, calon pemimpin yang kami harapkan bisa memimpin negeri ini dengan baik ya, membawa Indonesia ke depan, ternyata dengan berdarah dingin meninggalkan teman-teman yang udah berjuang lama. Tuh kan, sesakit itu loh Partai Demokrat ketika waktu itu dikhianati oleh sosoknya Pak Anies Baswedan. Orang yang sempat dikagumi, sempat dianggap ini pemimpin yang cocok. Ternyata dia mengkhianati temannya sendiri. Bahkan diibaratkan ibarat ditusuk nih. Enggak cuma ditusuk aja celep udah ditarik, enggak. Tapi ibarat ditusuk kayak ditusuk celep diseret lagi terus dikasih jeruk. Perihnya kayak gitu. Perihnya sakit kayak gitu. Saya paham sih kenapa Partai Demokrat itu sampai sekecewa itu. Ya karena gimana enggak teman-teman. Balihonya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terus bisa-bisanya ketika baliho sudah disebarkan berkhianat. Memilih orang lain menjadi wakilnya. Partai Demokrat menyerukan pencopotan baliho bergambar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Adapun pencopotan baliho ini merupakan bentuk kekecewaan Demokrat atas keputusan sepihak Anies dalam memilih Caimin sebagai bakal cawapres. Tuh, langsung dilepas teman-teman. Ada pemandangan lain di Partai Demokrat Kota Bekasi. Baliho bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sudah beberapa bulan terpasang mulai hari Kamis 31 Agustus 2023 malam ditanggalkan. Pencopotan baliho ini karena kecewanya Demokrat dengan keputusan sepihak Partai Nasdem yang memutuskan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi, Roni Hermawan mengatakan seluruh bahkan ketika baliho sudah disebarkan, itu posisinya ketika baliho sudah disebarkan berarti hampir seluruh Indonesia tahu lah ya teman-teman. Oh ternyata Pak AHY mau maju nih sama Pak Anies. Tahu-taunya memilih orang lain untuk menjadi wakilnya. Makanya sampai serentak diturunkan, dipotong fotonya Pak Anies dalam baliho tersebut. Sesakit itu Partai Demokrat kepada Pak Anies Baswedan. Makanya sempat ada yang mengatakan begini, Pak Anies itu sudah menyakiti banyak partai. Ini tinggal PDIP saja kayaknya yang belum mengalami sakitnya dikhianati oleh Pak Anies Baswedan. Terus kemudian ada yang pernah mengatakan begini, ini kalau Pak Anies gak bikin partai nih di 2029, Pak Anies gak bisa lagi mencalonkan diri. Karena partai-partai sudah banyak yang dikhianati, yang disakiti oleh Pak Anies Baswedan. Bahkan ini salah satu salah satu jurnalis senior
Najwa Shihab itu pernah mengibaratkan Pak Anies itu ibarat kutu loncat. Karena suka lompat-lompat gitu loh. Suka lompat-lompat, sudah terbukti ketidaksetiaannya seperti itu. Terus kemudian ada juga salah satu politisi Fahri Hamzah ya, itu pernah mengatakan Pak Anies itu kalau mau terjun di dunia politik ya yang total, sekalian aja masuk partai. Jangan seperti saat ini, nggak punya partai tapi berusaha untuk ikut-ikut, kayak ikut pilpres, ikut begini. Dan sekarang ketika Pak Anies sudah mengkhianati banyak partai nih, kira-kira gimana? Mau mencalonkan diri lagi di 2029? Lewat jalur apa? Nggak setuju nih melihat Gibran belum pantas, nggak usah dipilih kan. Jadi kampanye bisa, ini belum pantas, belum waktunya. Nggak usah mau obok-obok sesuatu yang sudah final gitu, udah jadi keputusan mau diapain lagi, udah terima. Kan gitu tuh. Kalau kita mau bernegara dengan benar, itu udah terima ini, tapi kita kalahkan dia, bisa tuh nggak apa-apa. Ya udah nggak bisa apa-apa, kita kalahin dia. Tapi kalau ternyata nanti nggak bisa juga Anda mengalahkan, dia yang menang, terima lagi. Jangan kemudian tiba-tiba nggak bisa ngalahin, tiba-tiba kalah dia. Wah ini kan gara-gara dia anaknya presiden. Wah ini kan gara-gara MK dia jadi menang, udah kemana-mana pergi. Ini gara-gara ini, ya kalah-kalah aja. Sudahlah, kecuali ada perbuatan-perbuatan kejahatan dan pidana di dalam itu yang bisa dibuka. Misalnya soal di berbagai pilkada itu kan, dia ngerasa dia dikalahkan. Dia bongkar, apa yang bisa dibuktikan. Atau dia coba lagi nanti 5 tahun. Kayak suap hakim gitu misalnya. Dia dibongkar. Ini kayak Bu Kofifa coba terus 2 kali. Dia coba kalah, dia coba lagi kalah, dia coba lagi baru dia mau buktikan gue tuh menang sebenarnya, gue mau coba lagi nih. Banyak cara untuk apa yang tidak merusak negara. Banyak cara yang tidak hanya untuk sekedar melampiaskan ego, emosi dan kekecewaan. Tuh dengerin apa yang dikatakan oleh Bung Hasan Nasbi. Kata Bung Hasan Nasbi ya udah kalah aja, nggak usah merembet kemana-mana. Karena yang terjadi saat ini ya begitu. Orang-orang yang kalah pilpres itu terus-terus menarasikan banyak hal kalah karena ini kan karena ini kan karena ini. Mereka sibuk mencari pembenaran di balik kekalahannya. Gitu loh teman-teman. Ya jadi ketika ada orang-orang ini yang malah sekarang ini menarasikan, udah ini waktunya Pak Prabowo itu membuang orang-orangnya Pak Jokowi, dimulai dari Mas Gibran. Kok rasa-rasanya mereka ini masih sampai detik ini belum belajar dari kekalahan, belum bisa mengakui kesakitan dari kalahnya itu. Udah kalah aja, emang sakit, tapi harusnya menerima dan mengakui dong. Karena ya Indonesia negara yang demokratis, itu juga dipilihnya oleh rakyat, dan mau gimana lagi gitu loh. Kalau mau memperbaiki ya udah dicoba lagi di 5 tahun lagi. Jangan kok seperti ini. Dan ini buat informasi teman-teman, buat pengingat juga. Kalau masalah posisinya Mas Gibran yang sampai detik ini terus dipermasalahkan, yang katanya Mas Gibran begini, kalian lupa ya, Pak Prabowo itu kan pernah meminta Mas Gibran menjadi wakilnya itu sampai 5 kali. Bayangin, sampai 5 kali. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak benar. Yang benar 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, benernya saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran. Nggak ada. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta? Tuh kan, 5 kali Pak Prabowo itu meminta, melobi Mas Gibran untuk menjadi wakilnya. Dan sekarang kalian mengajari Pak Prabowo untuk berkhianat dengan temennya begitu. Emang Pak Prabowo siapa? Pak Prabowo itu bukan Pak Anies loh, yang ya sama teman sendiri aja berkhianat gitu ya. Pak Prabowo itu dari dulu sampai sekarang karakternya sudah kita lihat, orangnya setia. Saya ulang lagi, setia. By the way begini ya,
soal usia. Bung Karno itu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia pada usia 26 tahun. Dia pidato Indonesia Menggugat umur 29 tahun. Pidato yang sampai sekarang masih sangat fenomenal. Masih mau bilang usia 25, 26 itu nggak cukup matang dan tidak cukup pintar. Enggak, masih nggak cukup. Ya sudah, nggak apa-apa, berarti kita beda. Kita berbeda opini. Masih nggak cukup. Itu satu ilustrasi dong, Bos. Kalau memang nggak mateng, maka case satu pun Anda harus coret. Karena itu abnormalitas sekali, Pak. Gini, aturan dibuat untuk meregulasi. Sekarang di mana hak Anda untuk mengatakan seseorang itu nggak punya kualitas seperti Bung Karno? Kebencian Dr. Tifa terhadap keluarga Jokowi kayaknya nggak ada habisnya. Sekarang yang lagi jadi sasarannya adalah Gibran Rakabuming. Dr. Tifa percaya banget bahwa Gibran pembohong dan ijazahnya palsu. Dengan gayanya yang sinis, Tifa menuduh Gibran tidak pernah kuliah S1 di luar negeri, seperti yang selama ini diakui putra sulung presiden itu. Kata Tifa, Gibran mengaku-ngaku saja lulus S1 dari University of Technology Sydney, Australia. Untuk membuktikannya, dia bahkan berangkat ke Australia. Dan sepulang dari sana, dia bikin video bahwa tempat Gibran sekolah itu cuma selevel kursus. Tifa dengan nyinyir juga mempersoalkan foto kelulusan Gibran dari Management Development Institute Singapura pada 2010. Tifa bilang, kok di foto itu ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris? Jadi, kamu lulus dari mana sih Gibran? Tanya Tifa dengan nada merendahkannya. Sialnya baginya, kenyinyiran dia langsung dapat balasan. TikToker yang menunjukkan kebodohan Tifa adalah Bima Yudo, TikToker asal Lampung yang kini tinggal dan kuliah di Australia. Dia bilang, kerjasama antar dua universitas itu memang biasa di sana. MDIS yang meluluskan Gibran itu memang berkolaborasi dengan beberapa universitas Amerika dan Inggris, termasuk Universitas Bradford. Jadi, wajarlah kalau di keterangan foto kelulusan Gibran tercantum nama Universitas Inggris itu. Begitu juga soal pendidikan Gibran di Australia. Gibran memang menulis nama UTS di pengalaman pendidikannya, tapi dia nggak bilang dia lulusan S1 di sekolah itu. Puaskah Tifa dengan kebohongannya? Mungkin juga enggak, karena kayaknya dia mencandu melakukan kebohongan. Dulu dia bilang ijazah Jokowi palsu. Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa. Ironisnya, dia itu selalu berusaha kelihatan nampak agamis. Tifa, ente emang suka ngadi-ngadi. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2. BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SCOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Orangnya yang mempermasalahkan Mas Gibran dengan gelarnya, dengan kampusnya, dan apalah itu. Mereka tuh suka mencari gara-gara ya teman-teman ya. Udahlah, mendingan ngurusin Anda sendiri aja. Gerombolan Anda semakin tidak jelas itu. Akui saja kekalahannya. Udah, gak usah bikin ribet dengan Anda mengatakan begini begitu. Pada akhirnya kan mulai bermunculan fakta-fakta yang itu jelas menampar Anda itu. Gimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.